Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Norma Yunaini, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah asesmen anak berkebutuhan khusus, dan yang sangat saya cintai dan sayangi rekan-rekan semuanya, terkhusus teman-teman yang satu dalam pembahasan materi pada MK kali ini. Perkenalkan, nama saya Asraful Wijaya, NPM 17060179, selaku moderator, dan saya memiliki rekan-rekan pembahas, yaitu ada Citra Dewi Anggraini, Elan Marta Atika, Sarah Husnun Anissa, dan Monica Dewi. Di sini kami akan membahas tentang asesmen tunarungu wicara. Sedikit saya jelaskan, asesmen adalah, ataupun bisa kita sebut dengan penilaian, adalah suatu penerapan dengan menggunakan berbagai cara dan alat untuk mendapatkan serangkaian informasi tentang hasil belajar siswa dan pencapaian suatu kompetensi dari peserta didik tersebut. Sedangkan tunarungu wicara adalah suatu gangguan pada anak, di mana anak tidak dapat berbicara dengan baik, ataupun tidak dapat berbicara sama sekali, entah itu patah-patah. Tunarungu wicara ini sendiri, dalam pengetahuan saya, ini suatu istilah yang saling dikaitkan satu sama lain karena hubungan yang spesifik antara kemampuan mendengar dan kemampuan berbicara. Anak yang menyandang tunarungu wicara ini, saya baca di artikel itu, hanya mampu memahami gerakan bibir 35% dari yang sedang kita bicarakan kepada mereka. Dalam artian di mana anak yang menyandang tunarungu wicara ini kehilangan 65% pemahaman mereka dalam memahami penyampaian lawan bicaranya. Mungkin itu sedikit penyampaian dari saya tentang asesmen tunarungu wicara. Yang lebih jelasnya, yang lebih lengkapnya itu akan disampaikan oleh rekan-rekan saya semua. Saya selaku moderator mempersilahkan semua rekan-rekan saya menjelaskan tentang asesmen tunarungu wicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Elan Marta Atika, NPM 17060194. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari tunarungu. Anak tunarungu merupakan anak yang mempunyai gangguan pada pendengarannya, sehingga tidak dapat mendengar bunyi dengan baik. Bahkan tidak dapat mendengar sama sekali, tetapi dipercayai bahwa tidak ada satupun manusia yang tidak bisa mendengarkan sama sekali. Menurut Andreas Dwi Jo Sumarto tahun 1996 nomor 74 mengemukakan pendapat bahwa seseorang tidak atau kurang mampu mendengarkan suara dengan baik disebut tunarungu. Tunarungu dibedakan menjadi dua kategori, yaitu tuli atau kurang mendengar. Tuli adalah anak yang indera pendengarannya tidak berfungsi sama sekali. Jadi pengertian dan definisi tunarungu disebut merupakan definisi yang termasuk kompleks. Dapat disimpulkan bahwa anak tunarungu adalah anak yang memiliki gangguan pada pendengarannya, baik secara keseluruhan maupun
ataupun masih memiliki sisa pendengarannya. Meskipun anak tunarungu sudah diberikan alat bantu dengar, tetapi saja tunarungu masih memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Nama saya Monica Dewi, NPM 17060173, akan menjelaskan karakteristik anak tunarungu. Karakteristik anak tunarungu dari segi fisik tidak memiliki karakteristik yang khas, karena secara fisik anak tunarungu tidak mengalami gangguan yang terlihat. Menurut Permanarian Somat dan Tati Hernawati, karakteristik anak tunarungu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu karakteristik dari segi intelijensi. Intelijensi anak tunarungu tidak berbeda dengan anak normal, yaitu tinggi, rata-rata, dan rendah. Pada umumnya, anak tunarungu memiliki intelijensi normal dan rata-rata. Prestasi anak tunarungu seringkali lebih rendah daripada prestasi anak normal, karena dipengaruhi oleh kemampuan anak tunarungu dalam mengerti pelajaran yang diverbalkan. Prestasi anak tunarungu yang rendah bukan disebabkan karena intelijensi rendah, namun karena anak tunarungu tidak dapat memaksimalkan intelijensi yang dimilikinya. Selanjutnya, yang kedua, karakteristik dari segi bahasa dan bicara. Kemampuan anak tunarungu dalam berbahasa dan berbicara berbeda dengan anak normal pada umumnya, karena kemampuan tersebut sangat erat kaitannya dengan kemampuan mendengar. Anak tunarungu tidak bisa mendengar bahasa, maka anak tunarungu mengalami hambatan dalam berkomunikasi. Oleh sebab itu, anak tunarungu memerlukan penanganan khusus serta latihan dan bimbingan secara terus-menerus dan profesional. Yang ketiga, karakteristik dari segi emosi dan sosial. Ketunarunguan dapat menyebabkan keterasingan dengan lingkungan. Keterasingan tersebut akan menimbulkan beberapa efek negatif seperti yang pertama, egosentrisme yang melebihi anak normal. Yang kedua, mempunyai perasaan takut akan lingkungan yang lebih luas. Yang ketiga, ketergantungan terhadap orang lain. Yang keempat, perhatian mereka lebih sukar dialihkan. Yang kelima, umumnya memiliki sifat yang polos, sederhana, dan tanpa banyak masalah. Yang terakhir, lebih mudah marah dan cepat tersinggung. Nama saya Citra Dewi Anggraini, NPM 17060164, akan menyampaikan materi tentang klasifikasi anak tunarungu. Menurut Butzroy, dalam Murni Winarsih tahun 2007 menyatakan bahwa klasifikasi ketunarunguan dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok yang pertama, kehilangan 15-30 desibel yang menyebabkan ketunarunguan ringan, yaitu daya tangkap terhadap suara cakapan manusia normal. Kelompok kedua, kehilangan 31-60 desibel yang menyebabkan ketunarunguan sedang, yaitu daya tangkap terhadap suara cakapan manusia hanya sebagian. Kelompok 3, kehilangan 61-90 desibel menyebabkan ketunarunguan berat, yaitu daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak ada. Kelompok 4, kehilangan 91-120 desibel yang menyebabkan ketunarunguan sangat berat, yaitu daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak ada sama sekali. Kelompok 5, kehilangan lebih dari 120 desibel yang menyebabkan ketunarunguan total, yaitu daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak ada sama sekali. Selanjutnya, menurut Uden dalam Murni Winarsih tahun 2007 menyatakan klasifikasi ketunarunguan menjadi 3 bagian. Yang pertama, berdasarkan sifat terjadinya, yaitu ada ketunarunguan bawaan. Artinya, ketika lahir anak tersebut mengalami tunarungu, maka indera pendengarannya sudah tidak berfungsi lagi. Selanjutnya yaitu ketunarunguan setelah lahir.
Artinya, anak tersebut mengalami ketunarungan setelah dilahirkan. Nah, biasanya disebabkan oleh kecelakaan dan suatu penyakit. Yang kedua, berdasarkan tempat kerusakan, yaitu ada tuli konduktif yang disebabkan kerusakan pada bagian telinga luar dan tengah, sehingga menghambat bunyi-bunyian yang akan masuk ke dalam telinga. Yang selanjutnya, tuli senoris, yaitu kerusakan pada telinga bagian dalam sehingga tidak dapat mendengar bunyi atau suara. Yang ketiga, berdasarkan taraf penguasaan bahasa, tuli prabahasa adalah mereka yang menjadi tuli sebelum menguasai suatu bahasa, yang menyebabkan anak tersebut menyamakan tanda atau sinyal. Tanda atau sinyal ini dapat diartikan sebagai isyarat. Misalnya, anak tuli prabahasa ini meminta ibunya untuk mengambilkan makan atau minum, yaitu dengan satu tanda atau satu isyarat. Yang selanjutnya yaitu tuli purna bahasa, adalah mereka yang menjadi tuli setelah menguasai bahasa. Nah, anak tuli purna bahasa ini sebelumnya mereka sudah menguasai, mengetahui semua bahasa yang ada di lingkungan mereka. Dan anak tuli purna bahasa ini telah menerapkan dan memahami sistem lambang yang berada di lingkungan. Contohnya seperti mereka akan meminta makan. Nah, jika anak tuli prabahasa meminta makan atau minum dengan satu isyarat, tetapi anak tuli purna bahasa ini bisa membedakan mana isyarat untuk makan, mana isyarat untuk minum. Nah, anak tuli purna bahasa ini sudah mengetahui sistem lambang, misalnya untuk berhitung seperti angka. Satu, dia sudah menggunakan jari 1, 2, dan seterusnya. Atau lambang yang lain seperti segitiga, lingkaran, dan yang lainnya. Anak tuli purna bahasa ini sudah mengetahui karena biasanya terjadi tuli purna bahasa ini setelah dilahirkan. Bisa disebabkan oleh penyakit atau kecelakaan. Nah, bedanya dengan tuli prabahasa, mereka dilahirkan sudah tuli. Jadi mereka tidak tahu, tidak mengetahui, dan tidak pernah mendengarkan bahasa. Jadi mereka akan kesulitan untuk membedakan isyarat-isyarat yang akan disampaikan oleh yang lain. Nah, jadi klasifikasi dalam dunia pendidikan sangat diperlukan untuk menentukan bagaimana interferensi yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Klasifikasi ini juga dapat membantu guru dalam menyampaikan suatu informasi. Dari klasifikasi yang telah dijelaskan di atas, maka guru dapat mengetahui bagaimana cara guru mengajar, bagaimana cara guru melakukan suatu komunikasi, bagaimana cara guru mengatasi suatu permasalahan yang dialami oleh anak tunarungu. Klasifikasi tunarungu ini juga membantu lembaga atau sekolah untuk mengetahui anak tunarungu ini dapat dibantu oleh alat pendengaran atau memang sudah tidak bisa dibantu oleh alat pendengaran. Oleh karena itu, klasifikasi memudahkan untuk menentukan dan memfokuskan dalam bimbingan belajar. Perkenalkan, nama saya Syara Usun Anissa, NPM 170600163. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang asesmen anak tunarungu.
Asesmen anak tunarungu adalah proses pengumpulan informasi atau data tentang kondisi yang ada, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, tentang individu yang disangsikan untuk pendengarannya atau fungsi pendengarannya. Asesmen anak tunarungu berupa identitas anak dan keluarga, riwayat tumbuh kembang anak, riwayat perkembangan bicara, hubungan sosial, hasil pemeriksaan medis, pemeriksaan pernapasan, perilaku dan emosi, pemeriksaan alat bicara, pemeriksaan gigi dan lidah, dan kemampuan interaksi dan komunikasi. Sedangkan asesmen diperlukan guna adanya informasi yang jelas tentang anak tunarungu yang meliputi kondisi anak, riwayat tumbuh kembang anak, riwayat pendidikan, riwayat kesehatan, dan pola hubungan dengan lingkungan. Adapun yang melakukan asesmen anak tunarungu yaitu yang pertama guru umum, guru pendidikan, dokter atau medis, psikolog, paramedis, pekerja sosial, dan terapis. Selanjutnya ada tujuan asesmen, yaitu bertujuan memperoleh data akurat untuk pembuatan program dan layanan bagi anak tunarungu, baik untuk kepentingan pendidikannya maupun rehabilitasi, bahkan penempatan anak. Dari semua penyampaian rekan-rekan saya akan mencoba menyimpulkannya. Tunarungu adalah anak yang memiliki gangguan pada pendengaran, baik secara keseluruhan maupun tidak. Karakteristik pada anak tunarungu tidak memiliki karakter yang khas, karena secara fisik gangguan tunarungu ini tidak terlihat sama sekali. Klarifikasi mutlak sangat diperlukan untuk layanan pendidikan khusus, karena hal ini sangat menentukan dalam pemilihan alat bantu mendengar anak tunarungu tersebut, sesuai atau tidaknya dengan sisa pendengaran yang dimiliki, dan akan menunjang lajunya pembelajaran yang efektif. Asesmen anak tunarungu adalah proses pengumpulan data, informasi, atau data tentang kondisi yang ada, baik secara langsung ataupun tidak. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya pribadi selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya memimpin materi pada kali ini. Tak masuk di hati rekan-rekan semuanya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.